Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kita sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi termokimia, dan hari ini kita akan melanjutkan materi laju reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi-reaksi tersebut ada yang dapat diamati dan ada yang tidak. Misalnya, kembang api dapat menyala setelah dibakar, besi yang dibiarkan di udara terbuka akan mengalami proses perkaratan, pelapukan batu-batuan, dan sebagainya. Perkaratan besi dan pelapukan batu-batuan terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Sedangkan reaksi pada kembang api untuk menyala membutuhkan waktu yang sangat singkat. Artinya, reaksi kimia dapat berjalan cepat dan dapat berjalan lambat. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai apa itu laju reaksi, bagaimana rumus laju reaksi, dan apa saja faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya jumlah reaktan atau laju bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Perhatikan reaksi berikut. R adalah reaktan dan P adalah produk. Pada awal reaksi yang ada hanya reaktan karena zat produk belum terbentuk. Setelah reaksi berjalan, zat P mulai terbentuk. Semakin lama, konsentrasi zat P semakin bertambah, sedangkan konsentrasi zat R semakin berkurang. Laju reaksi tersebut dapat digambarkan dengan grafik. Bisa dilihat, ini adalah grafik dari laju reaksi. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa semakin lama reaksi berlangsung, jumlah konsentrasi reaktan semakin berkurang dan konsentrasi produk semakin bertambah. Besarnya laju reaksi dapat ditentukan menggunakan rumus VR sama dengan negatif delta R per delta T, di mana VR sama dengan laju reaksi reaktan, negatif delta R sama dengan berkurangnya konsentrasi reaktan, delta T sama dengan perubahan waktu. Rumus ini digunakan untuk menentukan laju penguraian reaktan. Kemudian, rumus Vp sama dengan delta P per delta T, di mana Vp sama dengan laju reaksi produk, delta P sama dengan bertambahnya konsentrasi produk, dan delta T merupakan perubahan waktu. Rumus ini digunakan untuk menentukan laju reaksi pembentukan produk. Contoh, suatu reaksi berdasarkan eksperimen sebagai berikut. H2O ditambah 2HI menghasilkan 2H2O ditambah I2. Diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 detik. Berapakah laju reaksi pembentukan I2? Nah, dari soal dapat diketahui konsentrasi I2 mula-mula adalah 0 dan konsentrasi I2 setelah 10 detik adalah 0,002 mol per liter. Yang ditanya adalah laju reaksi pembentukan. Nah, karena yang ditanya adalah laju reaksi pembentukan, maka rumus yang digunakan adalah delta P per delta T. Dari soal bisa kita tentukan delta P-nya yaitu 0,002 dikurang 0 sama dengan 0,002. Jadi delta P-nya adalah 0,002. Sedangkan delta T-nya adalah 10 sekon. Sudah diketahui dari soal. Selanjutnya 0,002 mol per liter dibagi 10 sekon sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 mol per liter sekon, atau bisa ditulis 2 kali 10 pangkat negatif 4 mol L pangkat min 1 S pangkat min 1. Sebelum membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, sedikit akan dibahas terlebih dahulu teori tumbukan, di mana reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Sebelum tumbukan terjadi, partikel-partikel memerlukan suatu energi minimum untuk berlangsungnya suatu reaksi. Energi minimum ini disebut sebagai energi aktivasi atau EA.
Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat, maka semakin besar laju reaksi dan semakin cepat reaksinya. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak, sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang, sehingga kemungkinan terjadinya reaksi makin besar. Yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas permukaan zat yang bereaksi, maka semakin besar laju reaksi dan semakin cepat reaksi berlangsung. Hal ini terjadi karena tumbukan semakin mudah terjadi jika bidang sentuh semakin luas. Yang ketiga adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin besar laju reaksi dan semakin cepat reaksinya. Suhu yang tinggi akan menyebabkan energi kinetik partikel bertambah, sehingga tumbukan lebih sering terjadi. Pengaruh temperatur terhadap laju reaksi yaitu setiap kenaikan temperatur 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat, sehingga dapat dirumuskan menjadi Vt sama dengan 2 pangkat delta T per 10 dikali V0, di mana Vt sama dengan laju reaksi saat T derajat Celcius, V0 sama dengan laju reaksi mula-mula, delta T sama dengan perubahan suhu. Yang keempat adalah katalisator. Katalis adalah zat yang dapat memperbesar laju reaksi, tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen, sehingga pada akhir reaksi, zat tersebut dapat diperoleh kembali. Demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.